1, 2, 3. Misalnya Yahweh karena malapetaka dirancangkannya. Sama seperti hidup Yunus, dipaksa ke Niniwe. Yunus nggak mau, diajak diskusi oleh Papa di surga. Yunus berangkat dengan terpaksa. Nanti baca ayat-ayat lain. Bagian terakhir, pasal 33, kitab Keluaran juga. Mal 8 ya. 338. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, ini tempat Musa berdoa, bersekutu dengan Papa di surga. Bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dan matanya sampai ia masuk dalam kemah. Ayo baca sama-sama 9. 1, 2, 3. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicara Yahweh dengan Musa di sana. Oke. Tanda Yahweh hadir pada masa itu adalah tiang awan kalau siang, kalau malam apa? Tiang api. Berarti kalau ada itu, Tuhan ada di situ. Israelnya tahu, oh sudah hadir dia. Kalau kita baca ayat 9, pertanyaan saya begini, ini logika anak-anak. Berarti siapa yang nunggu siapa? Antara Yahweh dengan Musa, siapa yang nunggu? Nah, siapa nunggu siapa? Yahweh yang nunggu Musa. Nah, coba bayangkan saudara. Jadi kalau Musa nggak masuk, Papa turun tidak? Enggak. Katakan amin. Betapa rendah hati Papa kita di surga sampai seperti ini loh saudara. Maka itu kalau doa jangan cuma asal ngomong. Orang Jawa bilang asal dermimil, tahu kata itu. Jangan kir gitu, aduh ini mau bagaimana ini. Jadi bukan Musa yang nunggu, yang Maha Kudus yang nunggu. Ayat 11. Bagaimana cara dia bertemu? Dan 1, 2, 3. Dan Yahweh berbicara. Wih, hebat. Ya. Amin. Cukup sampai situ. Saudara percaya ini firman? Amin. Percaya ini masih berlaku sampai hari ini? Seharusnya kita lebih dekat dengan Tuhan daripada mereka pada masa ini. Masa kita nggak bisa bicara dengan Papa kita seperti teman ada pada depan muka? Bisa diajak diskusi, bisa diajak cerita apa saja. Ayat terakhir, ayat 17. Aduh, tiap kali saya baca ini saya betul-betul begitu mengharukan. Musa itu dekat sekali. Ayat 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Ya terus. Stop, sampai situ dulu. Pertanyaannya, siapa yang nuruti siapa kalau begini? Ayo jawab. Ayo, siapa nuruti siapa ini? Oh Tuhan, betapa hebat. Kalau kita tahu kunci kebenaran, saudara, doa kita itu luar biasa. Nggak cuma lapor, nggak cuma merintah, nggak cuma minta. Loh kok bisa? Perhatikan kalimat ini. Juga hal yang kau katakan ini. Berarti tadinya sudah atau belum? Nah, kalau ada kata juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Tadi sudah atau belum? Ya. Sudah. Luar biasa. Kira-kira kalau semua kita diberi favor, diberi perkenanan seperti ini, saya nggak bisa bayangkan setan mana yang berani ngelawan apa yang Tuhan buat atas kita. Saudara percaya ini bukan cuma untuk Musa firman ini, untuk kita semua, asal kita tahu posisi kita. Hanya ada 2 syarat. Kapan kita bisa seperti itu? Ayo kita baca selanjutnya, masih ayat 17. 1. Karena, ini alasannya. Karena apa? Engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Jadi yang pertama sudah. Tapi yang kedua ini pertanyaan. Dan, ayo baca. Dan, aku mengenal engkau. Ini luar biasa. Saya ini ilustrasi supaya lebih gampang. Arti ayat itu. Kalau suatu hari ada orang Palangkaraya ke Jakarta. Dan teman-temannya tahu. 3 hari pulang. Wah, dia pulang bikin kegemparan. Wih, hari pertama aku datang di telepon SBY. Besok ngajak makan siang dengan aku. Saudara reaksinya apa? Cepat dan jawab reaksinya apa? Gitu aja sudah, gak tanya panjang-panjang, sudah ngapain. Oke? Tapi begitu dia pulang, tiba-tiba ada berita. Entah pidato di mana presiden kita. Saya kemarin saya makan bersama orang Palangkaraya karena saya kenal dia. Kira-kira benar atau tidak kalau yang ngomong itu dia? Bukan kita yang proklamasi aku kenal Tuhan. Siapa yang ngaku? Siapa yang ngakui kenal siapa? Ini penting saudara. Tuhan ngaku kenal Musa. Aku kenal kamu. Ini luar biasa. Renungkan kalimat saya yang terakhir. Kapan dan bagaimana kita bisa ngomong pada seseorang? Oh, kalau dia aku kenal. Kenapa? Pasti ada sesuatu. Cepat jawab. Kalau itu negatif, kenalnya kenal apa? Kalau itu negatif buat kita. Oh, kau kenal dia. Apa? Bukan.
Nah, oh mantan maling. Nah, itu dia. Oh iya toh. Oh kenal. Tapi kalau kenal. Dia tuh begini-begini, aku kenal dia. Lain bukan? Berarti dia tahu tentang kita. Dan biasanya orang berkata aku kenal itu cuma karena satu hal. Orang itu pernah dititipi apa dan dipercaya. Jawab ya atau tidak. Itu saja. Nah, pertanyaannya, seberapa jauh Bapa di surga percaya kepada kita? Ingat Yohanes pasal 2, 23, 24. Banyak orang di kota itu percaya Yesus pada hari itu karena lihat mujizat. Tapi 24 berkata, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang itu. Beda. Kita boleh percaya dia. Kita boleh koar-koar di mana aku kenal Tuhan, aku doa puasa hebat, terserah. Tapi dianya ngomong apa tentang kita? Ini yang penting. Maka saya pakai kalimat begini. Kondisikan diri kita, hati kita sedemikian. Nah ini nggak ada orang tahu. Betul nggak? Kondisikan hati kita sedemikian rupa. Berbahagia kita kalau sampai hari itu Tuhan bicara seperti itu kepada kita. Itu semua tergantung hati kita. Ingat bukan perbuatan kita. Perbuatan kita bisa tipu. Tapi hati kita nggak bisa dibohongi. Tuhan tahu semuanya. Ayo saudara, sampai di mana kita? Ayo kita bangkit mulai hari ini. Hidup jadi orang benar. Posisikan diri kita untuk jadi pendoa yang luar biasa. Tuhan memberkati.